Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Aulia Rahma, NIM T2019-8113 dari kelas Biologi 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu fotorespirasi. Fotorespirasi adalah respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel juga mempengaruhi fotorespirasi tersebut. Proses ini sering dipandang sebagai bentuk inefisiensi dalam metabolisme tumbuhan karena mengoksidasi langsung produksi fotosintesis yang berbentuk glukosa. Akibat fotorespirasi ini, fotosintesis neto atau bersih menjadi jauh lebih rendah daripada seharusnya. Namun, fotorespirasi diketahui juga menjadi pemasok beberapa komponen dasar proses fotosintesis. Selain itu, dengan fotorespirasi, jaringan tumbuhan jauh lebih terjaga kesetimbangannya. Diketahui juga bahwa tumbuhan C3 memiliki karakteristik fisiologi yang berbeda dari tumbuhan C4 dalam kaitan dengan fotorespirasi. Tumbuhan C4 diketahui tidak banyak terpengaruh oleh fotorespirasi apabila dibandingkan dengan tumbuhan C3. Proses yang disebut juga asimilasi cahaya oksidatif ini terjadi pada sel-sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3 seperti kedelai dan padi. Proses ini hanya terjadi antara stroma dari kloroplas dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Salah satu perbedaan antara respirasi gelap dan fotorespirasi adalah responnya terhadap konsentrasi oksigen. Respirasi gelap jenuh pada konsentrasi oksigen serendah 2%. Kenaikan laju respirasi gelap sangat kecil dengan meningkatkan konsentrasi oksigen dari 2% sampai konsentrasi oksigen normal dalam atmosfer kurang lebih 21%. Tetapi terlihat bahwa fotorespirasi berjalan dengan laju yang lebih tinggi dalam udara dengan 21% oksigen daripada dalam atmosfer dengan 2% oksigen. Laju fotorespirasi dari daun yang mendapat sinar biasanya dinyatakan dalam miligram CO2 yang dihasilkan per dm kuadrat luas permukaan dari daun per jam. Secara teknis sangat sulit diukur dengan tepat karena sebagian CO2 yang dihasilkan daun akan diikat kembali dalam bentuk fotosintesis. Indeks dari besaran laju fotorespirasi dapat dihitung dengan mudah. Indeks ini disebut titik kompensasi CO2. Untuk mengukur kompensasi CO2, pucuk atau daun ditempatkan dalam suatu tabung gelas kecil berisi udara yang tertutup rapat dan diberi sinar. Konsentrasi CO2 dalam tabung dapat dimonitor dengan alat penganalisa CO2 yang menggunakan inframerah. Konsentrasi CO2 dalam tabung akan menurun karena pada permulaan laju fiksasi CO2 dalam fotosintesis adalah lebih besar daripada laju produksi CO2 yang dihasilkan respirasi. Dalam waktu singkat akan dicapai suatu konsentrasi CO2 yang tepat. Dimulai dengan konsentrasi CO2 normal dalam udara kira-kira 0,03% atau 300 ppm CO2 per volume. Konsentrasi CO2 dalam tabung akan menurun sampai pada kisaran antara 1 dan 150 ppm. Kisaran tersebut merupakan konsentrasi CO2 pada keseimbangan, yang besarnya bergantung dari jenis tumbuhannya. Konsentrasi CO2 pada keseimbangan tersebut disebut titik kompensasi CO2. Pada titik kompensasi CO2 yang dihasilkan respirasi seimbang dengan banyaknya CO2 yang difiksasi fotosintesis. Dengan kata lain, laju fiksasi CO2 dalam fotosintesis sama besar dengan laju produksi CO2 dalam respirasi. Karena itu, pada titik kompensasi CO2, besarnya fotosintesis neto sama dengan 0.
Fiksasi CO2 neto hanya akan terjadi jika konsentrasi CO2 atmosfer lebih besar daripada kompensasi CO2-nya. Dan masih banyak cara-cara lain untuk menetapkan fotorespirasi. Perbedaan ciri-ciri tumbuhan C3 dan C4. Selain yang sudah disebutkan pada tabel, perbedaan titik kompensasi CO2, laju fotorespirasi, respon fotosintesis neto terhadap intensitas cahaya. Kedua kelompok tumbuhan tersebut juga mempunyai anatomi daun yang berbeda. Daun tumbuhan dengan kapasitas fotosintesis tinggi mempunyai beberapa lapisan sel parenkim yang tebal di sekeliling jaringan pembuluhnya. Lapisan sel tersebut dinamakan dengan sel seludang pembuluh atau Baddeley sheath cell. Ciri yang penting dari sel seludang pembuluh adalah bahwa selnya mengandung organela yang sangat tinggi. Sel seludang pembuluh dikelilingi beberapa lapis mesofil. Kloroplas dalam sel mesofil biasanya lebih kecil daripada kloroplas sel seludang pembuluh, karena sel seludang pembuluh menutupi seluruh pembuluh ikatan pembuluh. Transportasi hasil fiksasi CO2 dari sel mesofil ke ikatan pembuluh harus melalui sel-sel seludang pembuluh. Pada tumbuhan dengan kapasitas fotosintesis rendah biasanya tidak terdapat sel seludang pembuluh, walaupun ada hanya mengandung sedikit organela. Penghambatan fotosintesis neto oleh oksigen pertama kali diamati pada tahun 1920 oleh Werber, seorang ahli biokimia yang berkebangsaan Jerman. Proses penghambatan tersebut sekarang dikenal sebagai efek Werber, tetapi baru akhir-akhir ini diketahui bahwa ada efek Werber pada tumbuhan C3 yang berhubungan dengan adanya kompetisi antara oksigen dan CO2 dalam memperebutkan daerah aktif enzim yang mengikat CO2, yaitu ribulosa bifosfat karboksilase. Biokimia fotorespirasi tumbuhan. Secara biokimia, proses fotorespirasi merupakan cabang dari jalur glikolat. Enzim utama yang terlibat adalah enzim yang sama dengan proses reaksi gelap fotosintesis atau Rubisco, ribulosa bifosfat karboksilase oksigenase. Rubisco memiliki dua sisi aktif, yakni sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis dan sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Kedua proses yang terjadi pada stroma ini juga memerlukan substrat yang sama. Ribulosa bifosfat atau RUBP juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman atau pH dalam sel. Dengan demikian, fotorespirasi menjadi pesaing bagi fotosintesis, suatu kondisi yang tidak disukai kalangan pertanian karena mengurangi akumulasi energi. Tetapi, daun tumbuhan C4 yang disinari hanya mensintesis asam glikolat yang jumlahnya dapat diabaikan. Pada metabolisme selanjutnya, istilah sintesis asam glikolat dalam daun tumbuhan C3 mengangkut produksi CO2 dan konsumsi oksigen. Tepatnya, pertukaran gas ini berhubungan dengan sintesis dan metabolisme asam glikolat yang merupakan pertukaran gas fotorespirasi dalam tumbuhan C3. Untasan biosintesis dan metabolisme asam glikolat dalam daun hijau tumbuhan C3. Daun tumbuhan C3 yang disinari berbeda dengan tumbuhan C4. Asam glikolat disintesis dalam daun hijau dalam keadaan
terang dan tidak dalam gelap. Sintesisnya dalam daun yang disinari menunjukkan ketergantungan pada proses lintasan pentose fotosintesis. Lintasan ini adalah salah satunya lintasan asimilasi CO2 dalam fotosintesis dari tumbuhan C3. Selain itu, konsentrasi CO2 di atmosfer luar mempunyai efek yang nyata terhadap sintesis asam glikolat. Asam glikolat disintesis secara umum dan diakumulasikan dalam jumlah yang relatif besar dalam tumbuhan C3 yang ditempatkan dalam atmosfer dengan konsentrasi CO2 normal sama dengan 300 ppm. Jika konsentrasi CO2 di atmosfer luar meningkat sedikit, akan menyebabkan penurunan yang nyata pada jumlah asam glikolat yang disintesis. Konsentrasi oksigen di atmosfer luar juga mempunyai pengaruh yang nyata dalam sintesis asam glikolat dalam tumbuhan C3. Tetapi, efek oksigen adalah sebaliknya dari efek CO2. Suatu peningkatan dalam konsentrasi oksigen di atmosfer luar akan meningkatkan pembentukan asam glikolat dalam daun yang mendapat sinar. Jadi, hanya sejumlah kecil dari asam glikolat yang akan dibentuk jika tumbuhan C3 ditempatkan dalam ruang yang mengandung 1% oksigen. Tetapi, asam glikolat akan disintesis secara cepat dan diakumulasikan dalam jumlah yang relatif banyak jika tumbuhan C3 ditempatkan dalam udara yang mempunyai kandungan oksigen normal, yakni 21%. Pengaruh konsentrasi O2 dan CO2 dalam atmosfer terhadap biosintesis asam glikolat pada tumbuhan C3 menghasilkan hipotesis bahwa asam glikolat disintesis di dalam tumbuhan in vivo sebagai akibat oksidasi dari suatu intermediate lintasan pentosa fotosintetik, yaitu ribulosa 1,5 difosfat RUBP. Ternyata bahwa enzim RUBP karbosilase yang mengkatalisatori pengikatan CO2 oleh RUBP juga mengkatalisatori pengikatan O2 pada RUBP. Jadi RUBP karboksilase juga disebut RUBP oksigenase. Reaksi karboksilasi. CO2 ditambahkan kepada atom karbon kedua dari RUBP bersamaan dengan penambahan CO2. Terjadi pergeseran potensi dari elektron valensi yang berasosiasi dengan atom karbon 2 dan 3. Kemudian, ikatan antara atom karbon 2 dan 3 dari intermediat yang dipostulatkan dalam kurung putus pada reaksi 2 dan unsur-unsur dari molekul air yang ditambahkan akan terikat pada ikatan-ikatan yang terputus dan membentuk 2 molekul asam 3 fosfogliserat. Apabila asam 2 fosfoglikolat mengalami kehilangan fosfat dalam suatu reaksi defosforilasi selanjutnya, maka akan terbentuk asam glikolat. CO2 pada fotorespirasi dihasilkan melalui lintasan metabolisme asam glikolat yang terjadi dalam peroksisom mitokondria. Peroksisom adalah organel yang mempunyai hubungan ruang atau lokasi yang dekat dengan kloroplas dan mitokondria. Peroksisom terutama banyak terdapat dalam sel-sel mesofil tumbuhan C3. Dalam tumbuhan C4, peroksisom lebih banyak terdapat dalam sel seludang pembuluh daripada sel mesofil. Peroksisom baru-baru ini sudah
dapat diisolasi dan komposisi enzimnya telah dipelajari secara intensif, terutama oleh ahli-ahli fisiologi tumbuhan Amerika. Dua enzim selalu terdapat dalam peroksisom, yaitu asam glikolat oksidase dan katalase. Berdasarkan hasil percobaan Tolbert, diketahui bahwa enzim-enzim dalam peroksisom mengoksidasi asam glikolat menjadi asam glioksilat melalui perantara oksidasi asam glikolat dan kemudian merubah asam glioksilat menjadi glisin, suatu asam amino berkarbon 2. Metabolisme selanjutnya dari glisin terjadi dalam mitokondria. Dua molekul glisin berkombinasi membentuk molekul asam amino berkarbon 3 dan CO2. Reaksi tersebut merupakan sumber utama dari produksi CO2 fotorespirasi, hingga akhirnya serin keluar dari mitokondria dan diubah menjadi hidroksipirufat dalam peroksisom dan menjadi fosfogliserat dalam kloroplas. Baik, seperti itulah penjelasan dari fotorespirasi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik pengucapan dan tulisan. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.